Berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi kemudian dia bisa berangkat umroh, berangkat haji, hanya dari rezeki uang yang dia peroleh dari menjual gorengan sebagai contoh. Hanya dari menyapu. Tapi kenapa? Tapi ketika dia diberikan keberkahan dalam rizkinya, maka rizki yang sederhana itu mampu mengantarnya kepada sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang bergaji ratusan juta, ketika dia tidak menghambakan diri kepada Allah, ketika dia lalai, ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meletakkan perasaan fakir dan miskin tak pernah cukup dalam hatinya, sehingga dia selalu mencari yang haram, mencari yang riba, melakukan korupsi. Kenapa? Karena memang hatinya miskin, sekalipun hartanya mungkin lebih banyak daripada yang kita miliki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi waddin, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita merafakkan perasaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita kemudian layak untuk tetap hidup pada bulan Ramadan yang mulia ini. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian membuat kita memiliki kekuatan untuk meneruskan siam Ramadan kita pada hari ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima qiyam kita, menerima siam kita, menerima tilawatul Quran kita sebagai satu amal soleh di sisinya. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian salawat dan salam semoga hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua tanpa terkecuali hendaknya menjadi umat Rasulullah yang kelak ditempatkan di syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. As-saimin was-saimat, kaum muslimin kaum muslimat, sahabat Tafaqquh Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan tazkirah kita, yaitu sengaja kita mengangkat hadis-hadis qudsi dengan harapan kita mampu menggali hikmahnya, dan dengan hikmah dalam hadis qudsi ini kemudian hendaknya menempa kita menjadi pribadi yang lembut hatinya, pribadi yang senantiasa berfikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pribadi-pribadi yang tidak pernah kehilangan arah dalam hidupnya, tidak mengenal kata putus asa dalam hidupnya, sebagaimana yang Allah katakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu hadis yang mudah-mudahan melalui wasilah hadis ini mengingatkan masing-masing kita tentang urgensi, tentang mungkin bisa dibahasakan sebagai target atau mungkin sesuatu yang selayaknya menjadi obsesi dalam hidup kita,
yaitu bagaimana kita melihat tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dan lain-lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu subhanahu, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak cucu Adam, ambillah masamu, ambillah usiamu, ambillah umurmu, isilah detikmu, jammu, harimu, bulanmu, pekanmu. Untuk apa? Li ibadati, untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim sebagai referensi utama orang-orang yang beriman, sebagai panduan pertama orang-orang yang beriman, Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk menjadi hambaku. Maka apapun status sosial kita di tengah-tengah masyarakat hari ini, saat ini, atau apa kita sebagai seorang praktisi, sebagai seorang mungkin dosen, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang engineer, atau apapun kita, maka jangan lupa bahwa yang paling mendasar dalam setiap diri kita ketika lahir di permukaan bumi ini, yaitu kita adalah ibadullah. Kita adalah para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang hamba tidak mungkin kita berlaku sombong di hadapan Rabb kita. Bahkan sekelas perusahaan sekalipun tidaklah layak seorang anak buah, seorang staf, seorang pegawai kemudian berlaku sombong di hadapan atasannya, berlaku sombong di hadapan manajernya, berlaku sombong di hadapan CEO-nya. Apalagi kita sebagai hamba Allah, mana mungkin kita bisa berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu sama-sama kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini seorang budak tidaklah memiliki pilihan dalam makna untuk kemudian negosiasi tentang apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita budak, kita adalah hamba Allah, maka apa yang Allah perintahkan, wajiblah kemudian untuk kita mentaatinya, wajiblah untuk kita kemudian mengikutinya tanpa lagi kemudian bernegosiasi, memberikan alasan ini dan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kita dalam hadis kursi ini, ya bani Adam tafarraq li ibadati, wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Jangan sampai dunia ini terlalu jauh menyedot perhatian kita, energi kita, fikiran kita, harta kita, sehingga kita terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa untuk mendirikan salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak yang kita baca, status Facebook, kemudian di Twitter, kemudian di Instagram, kemudian membaca koran, buku-buku, jurnal. Tapi jangan semua itu kemudian menjadikan kita untuk lupa membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sementara rambu-rambu hidayah, kitab petunjuk tersebut ada dalam Al-Quran. Apalagi kita sekarang ini berada pada bulannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan."
Itulah dia bulan suci Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, tanpa memandang rasnya, tanpa memandang sukunya, tanpa memandang latar belakang negaranya. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam tafarraq li ibadati, wahai anak cucu Adam, jangan lupa untuk menyembahku, jangan lupa beribadah kepadaku. Silakan engkau cari dunia, ya, tapi jangan sampai menjadikan dunia itu membuat kita lalai untuk mengerti tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita menyembahnya, ketika kita beribadah kepadanya? Amla sadraka ghina, kata Allah, maka pasti aku akan memenuhkan dadamu, akan memenuhkan hatimu, memenuhkan perasaanmu, fikiranmu dengan apa? Ghina, dengan perasaan cukup, dengan perasaan kaya. Jadi kaum muslimin, sejatinya kekayaan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya hanya material harta. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah jumlah harta, banyaknya jumlah rekening dan isi yang dimiliki di dalamnya, tidak. Tapi sebenarnya soal kaya itu adalah soal bagaimana kita memanage hati kita. Soal bagaimana kita kemudian mengatur perasaan kita. Soal bagaimana kemudian kita bersikap terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amla sadraka ghina, kata Allah, maka aku akan memenuhkan hatimu, itu perasaan kaya. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang sudah menjadi anggota dewan, sudah berstatus sebagai seorang dengan jabatan yang tinggi, tapi kemudian korupsi demi korupsi pun dilakoninya, dengan gajian ratusan juta setiap bulannya, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, akomodasi dan seterusnya, tapi kemudian tidak menjadikan dia merasa cukup. Kenapa? Karena memang hatinya miskin. Ya bani Adam tafarraq li ibadati, wahai anak cucu Adam, kata Allah, ingatlah untuk beribadah kepada aku. Ingatlah bahwa engkau diciptakan itu untuk mengabdi kepadaku. Amla sadraka ghina, maka aku akan yang meletakkan perasaan cukup, perasaan kaya itu dalam hatimu. Wa asudda faqraka, maka aku akan menutupi kefakiranmu. Boleh jadi kita fakir, boleh jadi kita miskin dari sisi materi, tapi ketika Allah menjadi ibadah, menjadi tujuan kita, maka ketika itu Allah menutupi kemiskinan kita tersebut. Walaupun kita mungkin secara materi tergolong orang-orang yang mungkin berkekurangan, tapi karena kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu Allah yang maha kaya mencukupkan hati kita, mencukupkan harta kita, dan menutupi kemiskinan kita di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi kemudian dia bisa berangkat umroh, berangkat haji, hanya dari rezeki uang yang dia peroleh dari menjual gorengan sebagai contoh, hanya dari menyapu. Tapi kenapa? Tapi ketika dia diberikan keberkahan dalam rizkinya, maka rizki yang sederhana itu mampu mengantarnya kepada sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang bergaji ratusan juta, ketika dia tidak menghambakan diri kepada Allah, ketika dia lalai, ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meletakkan perasaan fakir dan miskin, tak pernah cukup dalam hatinya, sehingga dia selalu mencari yang haram, mencari yang riba, melakukan korupsi. Kenapa? Karena memang hatinya miskin, sekalipun hartanya mungkin lebih banyak daripada yang kita miliki. Wa in lam taf'al, kata Allah, seandainya engkau tidak melakukan yang demikian, seandainya engkau tidak ingat untuk beribadah kepadaku, engkau sibuk karena duniamu, wa in lam taf'al mala'tu sadraka syughla, maka aku akan meletakkan dalam hatimu itu, ya, kesibukan terhadap dunia, ya,
Perasaan tidak pernah cukup. Perasaan selalu merasa kurang. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menutupi kefakiran. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadis ini mengingatkan kita kembali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita hidup ini bukan untuk dunia, kita hidup untuk akhirat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu saban salat kita baca? Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka kalimat ini perlu pembuktian, perlu bukti konkret, yaitu ketika kita menjadikan ukuran segala sesuatu itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam mencari rezeki, yang kita jadikan referensi adalah Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ini halal, kita kerjakan. Ketika Allah mengatakan ini haram, ini riba, tinggalkan. Bukan lagi soal keuntungan dunia, tapi soal bagaimana kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meminta, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan diri kami ya Allah dengan perkara yang halal ya Allah. Cukupkan hati kami dengan perkara yang halal ya Allah, sehingga kami tak lagi butuh kepada yang haram, sehingga kami tak lagi melakukan perkara yang Engkau haramkan ya Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan cukupkan kami denganmu ya Allah, sehingga kami tak lagi meminta kepada selainmu ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin wa shaimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menerangkan kepada kita bahwa makna kekayaan yang sejati, yang sesungguhnya itu bukanlah soal banyaknya harta ya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah soal bagaimana kita menghadirkan perasaan bersyukur, perasaan qanaah, perasaan cukup terhadap apa yang kita miliki. Kenapa? Karena yang namanya manusia, selagi mana hayat dikandung badan, maka sejatinya hawa nafsu, apabila dia menjadi pemimpin kita, apabila hawa nafsu yang mengontrol hidup kita, maka tidak akan pernah ada perasaan cukup dalam hati kita. Kenapa? Karena hawa nafsu menjadi pemimpin kita. Makanya dikatakan dalam hadis, laukana libni Adam wadiyani min malin, seandainya anak cucu Adam itu diberikan dua kawah, atau seandainya anak cucu Adam itu memiliki dua lembah yang besar, kedua lembah itu kemudian diisi dengan harta yang begitu banyak, labtagha thalithan, maka karakter hawa nafsu itu meminta diberikan yang ketiga. Artinya nggak cukup cuma dua lembah, kita ingin tiga, diberikan tiga, kita ingin empat, diberikan empat, kita minta lima. Wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab, dan mereka, karakter hawa nafsu itu tak akan pernah merasa cukup, tak akan pernah berhenti meminta. Sampai kapan batasnya? Illa turab, sampailah ketika berpisah ruh dari jasadnya, sampailah kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun dalam tanah, dikuburkan jasadnya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah senantiasa menerima hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa kita. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki kekayaan hatinya. Kekayaan hatinya itu akan memimpin dia, akan membimbing dia untuk merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Bukan berarti dia tidak bekerja, bukan berarti dia tidak berikhtiar. Dia berikhtiar secara sempurna, tapi senantiasa dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan perasaan cukup itu dia buktikan dengan tetap berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa beliau adalah Mutarrif ya, an abihi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur, ketika itu baginda sedang membaca alhaakumut takatsur. Qala, ya, lalu kemudian ia berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya, anak Adam itu berkata, hartaku hartaku. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak cucu Adam, ya, padahal tidak ada harta bagimu wahai anak Adam kecuali apa yang engkau makan lalu kemudian habis. Jadi anak cucu Adam seolah-olah mengatakan hartaku, hartaku, semua seolah-olah menjadi miliknya, padahal yang menjadi harta yang sebenar baginya itu adalah illa ma akalta fa afnaita, apa yang kita makan lalu kemudian dia itu pun menjadi kotoran yang kita buang. Nikmatnya hanya kita rasakan di tenggorokan, barang 1 menit 1 detik. Ketika dia mulai jatuh di tenggorokan kita, maka nikmat makanan itu pun tak lagi mampu kita rasakan. Dia hanya akan menjadi kotoran yang busuk baunya. Aula bista fa'ablaita, atau apa yang engkau miliki berupa pakaian lalu kemudian pakaian itu menjadi lusuh dan lapuk. Tak mungkin kita memakai pakaian itu selama-lamanya. Pasti kain itu, benang itu akan lapuk dan lusuh. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang ketiga, yaitu apa yang engkau sedekahkan maka engkau akan mendapatkan pahala darinya. Maka kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merenungi diri kita bahwa apa yang kita makan, senikmat apapun dia, semahal apapun makanan tersebut, pada akhirnya dia hanya akan berakhir di septic tank. Senikmat apa minuman itu kita minum, dia hanya akan terasa sampai di tenggorokan kita. Semahal apapun baju yang kita pakai, maka dia pasti akan lapuk dan lusuh. Tapi ketika ada sebahagian harta yang kita kemudian berikan di jalan Allah, dalam bentuk infak, sedekah, zakat, wakaf, atau apapun namanya, maka itulah yang kelak akan menyelamatkan kita dari huru hara akhirat kelak. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita melalui momentum Ramadan ini hamba-hamba yang memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk menghambakan diri kepadanya. Jadi kita bukanlah sebagai seorang manusia yang berbuat untuk dunia, hidup untuk dunia dengan sampingan menjadi hamba Allah, tidak. Tapi kita adalah hamba Allah seutuhnya. Lalu kenapa kita bekerja? Kita bekerja karena kita tetap ingin bisa kemudian meneruskan hidup dan kehidupan kita, karena Allah perintahkan kita untuk bekerja, yang dengan bekerja tersebut kita mendapatkan rezeki yang halal, dan dengan rezeki itu kemudian kita makan, dengan makanan itu menghasilkan energi, dengan energi itu kita pula mampu secara sempurna tegak berdiri untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan kecukupan hati dalam diri kita masing-masing, sehingga kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman dalam agama ini bahwa apa yang kita beri maka itulah yang kelak kita akan tuai, itulah yang kelak akan menjadi milik kita sesungguhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Lemah khilaf karena kelemahan kami pribadi. Jazakumullahu barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.